Kawan unik, di balik perang modern ada senjata-senjata tersembunyi yang jarang kita sadari keberadaannya. Senjata ini tidak selalu berupa peluru tajam atau bom besar, tapi justru menggunakan cara-cara unik untuk melumpuhkan lawan tanpa harus langsung membunuh. Mari kita kupas satu persatu bagaimana teknologi ini bekerja, dari gas hingga cahaya, bahkan suara yang tak terlihat. Gas air mata, senjata yang membuat menangis. Gas air mata mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya bisa langsung melumpuhkan orang dalam hitungan detik. Senjata ini bekerja dengan melepaskan zat kimia iritan seperti CS gas atau cyan, yang saat terhirup akan menyerang mata, hidung, dan paru-paru. Tubuh secara otomatis bereaksi dengan mengeluarkan air mata, bersin, hingga batuk keras. Karena itu, kerumunan orang bisa dengan cepat tercerai-berai hanya dengan beberapa tabung gas yang dilepaskan. Meski dirancang tidak mematikan, gas air mata tetap bisa berbahaya bila digunakan berlebihan, terutama pada ruang sempit tanpa ventilasi. Bahkan, banyak laporan kasus orang mengalami sesak napas serius akibat paparan terlalu lama. Menariknya, gas ini bukan sekadar senjata perang, tapi lebih sering dipakai aparat keamanan dalam mengendalikan massa. Dari demonstrasi politik, kerusuhan, hingga situasi darurat, gas air mata jadi simbol kontrol yang efektif. Namun, di balik efektivitasnya, perdebatan terus muncul. Apakah senjata ini benar-benar manusiawi, atau hanya menyamarkan kekerasan dengan label non-mematikan? Inilah dilema moral yang membuat gas air mata selalu kontroversial. Peluru karet tidak mematikan, tapi bisa mematikan. Setelah gas air mata, mari kita beralih pada senjata lain yang disebut non-letal. Peluru karet. Awalnya, peluru karet dikembangkan pada tahun 1970-an, untuk mengendalikan kerusuhan tanpa menimbulkan korban jiwa. Bentuknya mirip peluru biasa, hanya saja ujungnya terbuat dari karet keras atau bahan polimer. Ketika ditembakkan, peluru ini bisa menimbulkan rasa sakit luar biasa, memar, hingga patah tulang. Secara teori, peluru karet tidak dimaksudkan untuk membunuh, tapi kenyataannya, jika ditembakkan dari jarak dekat atau mengenai area vital seperti kepala dan dada, risiko kematian tetap ada. Banyak laporan internasional menunjukkan korban demonstrasi yang tewas karena terkena peluru karet. Hal ini menimbulkan perdebatan besar, sama seperti gas air mata. Apakah benar senjata ini aman? Dalam praktiknya, penggunaan peluru karet seringkali menjadi bukti bahwa garis tipis antara eye control dan adik kekerasan sangat mudah dilewati. Seperti gas air mata, peluru karet menunjukkan bahwa konsep senjata non-mematikan tidak selalu seindah teorinya. Dan disinilah kita mulai melihat transisi ke teknologi senjata yang lebih canggih. Bukan hanya menimbulkan rasa sakit fisik, tapi juga memanfaatkan energi yang jauh lebih unik. Microwave gun, panas membakar tanpa luka. Bayangkan ada senjata yang bisa membuat kulit terasa terbakar tanpa meninggalkan luka fisik. Itulah teknologi microwave gun, atau yang dikenal dengan nama Active Denial System. Senjata ini menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang diarahkan ke tubuh manusia. Begitu terkena, kulit akan merasakan sensasi panas luar biasa, seperti terbakar matahari yang ekstrim, padahal tidak ada luka nyata yang ditinggalkan. Senjata ini dikembangkan oleh militer Amerika sebagai cara mengusir massa, tanpa menimbulkan kerusakan permanen. Namun, meski disebut aman, banyak ahli khawatir efek jangka panjang paparan radiasi microwave ini masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa pengujian bahkan memperlihatkan risiko luka bakar bila digunakan terlalu lama. Menariknya, microwave gun menandai perubahan besar dalam konsep senjata, dari yang berbasis proyektil menjadi berbasis energi. Tidak lagi perlu peluru atau bahan kimia, hanya gelombang tak terlihat yang bisa membuat tubuh manusia menyerah dalam sekejap. Senjata ini menjadi transisi menuju teknologi yang lebih futuristik, di mana kekuatan suara dan cahaya bahkan bisa digunakan untuk menguasai musuh. Dari sinilah kita melangkah ke senjata yang lebih misterius lagi, sonic weapon. Sonic weapon, senjata suara yang menggetarkan tubuh. Sonic weapon atau senjata suara terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi teknologi ini nyata. Dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi rendah atau tinggi, senjata ini bisa membuat tubuh manusia bereaksi aneh. Gelombang infrasonik, misalnya, bisa menyebabkan pusing, mual, hingga kehilangan keseimbangan. Sementara gelombang ultrasonik dapat merusak gendang telinga atau membuat orang tidak mampu berpikir jernih. Salah satu kasus terkenal adalah dugaan penggunaan sonic weapon di Kuba terhadap diplomat Amerika, yang dikenal sebagai Havana Syndrome. Korban melaporkan gejala sakit kepala parah, gangguan pendengaran, bahkan kerusakan otak ringan. Senjata ini menunjukkan bahwa suara, sesuatu yang tak bisa dilihat, dapat dijadikan alat pengendalian massa atau bahkan senjata intelijen.
Lebih menyeramkan lagi, sonic weapon bisa dipakai tanpa disadari oleh target. Berbeda dengan peluru atau gas yang jelas terlihat, gelombang suara bisa menghantam tubuh tanpa ada tanda visual. Dari sini, dunia melihat senjata non-mematikan berevolusi menjadi lebih psikologis. Jika microwave gun menyerang kulit, maka sonic weapon menyerang pikiran dan indera. Dan perjalanan ini tidak berhenti, karena cahaya pun bisa dipakai sebagai senjata berikutnya. Laser Dazzler, cahaya yang membutakan sementara. Laser Dazzler adalah senjata berbasis cahaya yang dirancang untuk membuat musuh buta sementara. Teknologinya sederhana namun efektif, menggunakan laser hijau dengan intensitas tinggi yang diarahkan ke mata lawan. Akibatnya, penglihatan menjadi kabur, penuh bintik, bahkan bisa menimbulkan kebutaan sementara. Militer menggunakan Laser Dazzler bukan untuk melukai permanen, tetapi untuk memberi waktu mengendalikan situasi tanpa menembakkan peluru. Namun, sama seperti senjata lain, risiko tetap ada. Paparan berlebihan bisa merusak retina secara permanen. Senjata ini banyak dipakai di kapal perang untuk mencegah bajak laut atau kapal musuh mendekat. Yang menarik, senjata berbasis cahaya ini memperlihatkan bahwa bahkan indera paling vital, mata, bisa dijadikan titik lemah dalam peperangan. Laser Dazzler menjadi jembatan menuju senjata elektronik kecil yang bisa melumpuhkan tubuh hanya dengan sedikit energi. Dari cahaya yang membutakan, mari kita beralih ke listrik yang melumpuhkan, taser dan stun gun, yang lebih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan teknologi militer lainnya. Taser and stun gun, listrik kecil yang melumpuhkan tubuh. Taser dan stun gun mungkin terdengar lebih akrab, karena sering digunakan polisi atau bahkan masyarakat sipil sebagai alat pertahanan diri. Prinsipnya sederhana, mengalirkan arus listrik kecil ke tubuh sehingga otot langsung berkontraksi dan lumpuh sementara. Meski voltase yang digunakan bisa mencapai puluhan ribu volt, arusnya sangat kecil sehingga dianggap tidak mematikan. Tapi jangan salah, dalam kondisi tertentu, misalnya jika seseorang memiliki masalah jantung atau terkena terlalu lama, taser bisa mematikan. Senjata ini populer karena bentuknya kecil, praktis, dan efektif menghentikan serangan dalam sekejap. Namun, efeknya tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Bunyi letupan listrik yang khas saja sudah cukup membuat banyak orang mundur. Jika dibandingkan dengan senjata lain seperti microwave gun atau laser dazzler, taser terasa sederhana. Tapi, justru kesederhanaannya membuat alat ini menjadi salah satu senjata non-mematikan paling luas digunakan di dunia. Dari listrik yang melumpuhkan individu, kini kita beralih pada kekuatan alam paling sederhana, air. Percaya atau tidak, air bisa dijadikan senjata yang sanggup merobohkan ratusan orang sekaligus. Water cannon, tekanan air yang menumbangkan massa. Water cannon atau meriam air adalah contoh nyata bagaimana sesuatu yang sehari-hari seperti air bisa berubah menjadi alat pengendali massa. Dengan menggunakan pompa bertekanan tinggi, air ditembakkan dengan kekuatan luar biasa, mampu merobohkan puluhan orang sekaligus. Senjata ini sering digunakan dalam demonstrasi besar, karena efeknya instan dan relatif tidak mematikan. Namun, tekanan air yang sangat kuat bisa menyebabkan cedera serius, patah tulang, memar, bahkan kerusakan organ dalam bila diarahkan ke jarak dekat. Selain itu, air dingin yang ditembakkan dalam jumlah besar bisa menyebabkan hipotermia jika massa dipaksa terpapar terlalu lama. Menariknya, water cannon juga sering dipadukan dengan zat pewarna atau bahan kimia iritan, agar mudah mengidentifikasi peserta demonstrasi setelah bubar. Meski terdengar sederhana, meriam air menunjukkan kreativitas dalam menggunakan elemen dasar sebagai senjata kontrol. Namun, air bukan satu-satunya medium unik yang dipakai. Dari cairan yang mengalir, kita menuju ke sesuatu yang lebih kental dan lengket. Busa khusus yang bisa menghentikan gerakan orang dalam sekejap. Sticky foam gun, busa lengket penghenti gerakan. Sticky foam gun adalah salah satu senjata eksperimental paling unik. Alih-alih peluru, gas, atau listrik, senjata ini menembakkan busa kimia super lengket yang langsung mengeras setelah mengenai tubuh. Korban yang terkena akan sulit bergerak, seakan terjebak dalam jaring tak terlihat. Konsep ini dikembangkan untuk menghentikan orang tanpa melukai mereka. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Busa lengket ini bisa menimbulkan bahaya tersendiri. Orang bisa sulit bernapas jika mulut atau hidung tertutup, atau bahkan mengalami luka serius ketika mencoba melepaskan diri. Sticky foam gun jarang digunakan secara luas karena masalah praktis seperti sulitnya membersihkan busa dan risiko keselamatan tinggi. Tetapi, ide di balik senjata ini memperlihatkan betapa kreatifnya manusia dalam mencari cara mengendalikan sesama manusia. Dari gas, karet, gelombang, cahaya, listrik, air, hingga busa,
Semua menunjukkan bahwa senjata non-mematikan sebenarnya bukan berarti tanpa bahaya. Justru, senjata ini membuka perdebatan etika. Apakah kita benar-benar menciptakan senjata untuk melindungi, atau hanya menemukan cara baru untuk menyakiti tanpa terlihat brutal? Itulah 8 senjata non-mematikan yang ternyata bisa lebih menakutkan dari senjata api. Mereka disebut aman, tapi efeknya bisa membuat hidup seseorang berubah selamanya. Jadi, masih yakin senjata non-mematikan benar-benar aman? Kadang, yang tidak terlihat justru paling berbahaya. Kalau kamu suka pembahasan tentang senjata dan teknologi tersembunyi seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini ke temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.